Pulang kampung lah, pulang kampung. Mungkin nakal kali. Itu diprotes loh sama istri saya. Bumi itu menyenangkan semua orang katanya. Gak ada loh mas Indonesia yang ketua Basnas yang royo aku. Ya. Udahlah mas, kamu mundur aja katanya. El Sinta Semarang News and Talk. Ya, selamat siang pendengar dan juga dulur netizen El Sinta. Saat ini kita jumpa lagi dalam program Yang Muda Tak Hanya Bicara. Karena kita ingin bagaimana anak muda ini bisa berkontribusi lebih, bisa berkarya, tidak hanya banyak bicara, tapi juga bisa memberikan kerja-kerja nyata untuk keluarga dekat, masyarakat, ataupun juga bangsa dan negara. Bahkan kota dan bangsa dan negara begitu ya. Dan saat ini di tengah-tengah saya sudah hadir satu tokoh luar biasa ini. Sudah cukup kenal lama dengan beliau ya. Selamat siang Mas Arnas. Selamat siang Mas. Ya, agak dekat dengan mik barangkali Mas Arnas. Oke, ya. Selamat siang Mas. Sehat Mas Arnas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Beliau ini Mas Arnas Andrana Semara yang saat ini menjadi Ketua Kadin Kota Semarang. Iya, dulu saya kenal waktu masih jadi Ketua HIPMI. Oh, udah lama ya. Masih imut-imut dulu. Masih imut-imut. Ketua HIPMI saat ini jadi Ketua Kadin, dan tidak hanya Ketua Kadin ya, tapi juga menjadi Ketua Basnas Kota Semarang setahu saya. Iya, Ketua Basnas Kota Semarang. Iya, Ketua Basnas Kota Semarang. Kemudian juga jadi Ketua KONI Kota Semarang. Iya, Ketua KONI Kota Semarang. Kemudian juga BP2KS. Benar Mas. Iya. Dan promosi pariwisata Kota Semarang. Terus apa lagi Mas? Ya banyak ya. Ya kemarin sempat dipilih juga jadi ketua namanya Petanesia. Petanesia niku organisasinya Habib Lutfi. Ya. Pembela Tanah Air Indonesia. Pembela Tanah Air Indonesia. Iya. Saya ingat itu yang Mas Hendri Wahyono juga masuk di dalamnya. Masuk di Jawa Tengah dia. Iya. Saya kota-kota aja lah. Yang kota ya. Biar nggak banyak keluar kota. Tapi kayaknya sudah merajai kota kayaknya nih ya. Enggak. Ya, kan harus begitu. Harus organisasinya kan harus bermanfaat bagi masyarakat. Iya. Organisasinya harus, bukan sayanya loh, organisasinya harus terkenal gitu kan. Jadi kadang itu aja sih sebenarnya. Mungkin akhirnya sayanya ikut-ikut terkenal gitu. Sebenarnya sih konteksnya sebenarnya bagaimana organisasinya ini bisa dikenal masyarakat sebenarnya. Ya. Tapi kalau saya mau cerita barangkali karena kita kan pengen menggali inspirasi buat para netizen El Sinta dan juga barangkali para pendengar yang saat ini mendengarkan. Sebenarnya bagaimana sih kemudian Mas Arnas ini mengawali karir sebagai seorang aktivis barangkali ya? Organisatoris lebih tepatnya begitu ya. Ini bagaimana ceritanya? Boleh bagi cerita dong sama kita ini. Sebenarnya ini sebenarnya saya tuh suka berorganisasi sih sejak SD ya Mas ya. Sejak SD. Jadi setiap di SD itu dulu pramuka saya ingat. Kalau SMP itu OSIS gitu kan. Terus kalau kuliah senat gitu kan. Jadi dalam konteks itu tuh setiap kali ada kegiatan tuh, kalau orang lain disuruh jadi ketua seksi acara, ketua panitia, ketua apa, itu kan mesti pada diem gitu kan Mas. Saya tuh mesti orang yang selalu tunjuk tangan gitu. Tangan dah saya gitu kan. Dan nggak tahu dari SD itu selalu, kalau zaman SD itu kalau pramuka itu ada namanya kelompok Garuda, kelompok Raja Wali gitu kan. Nah, kelompok saya tuh nggak tahu dari dulu tuh pengen kelompok saya itu harus lebih bagus, lebih keren gitu kan. Nah, ternyata itu karena suka. Ternyata saya baru menyadari kira-kira ya mungkin setelah 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun yang lalu saya baru menyadari ternyata efek dari kita berorganisasi itu, pertama, ternyata banyak temen. Ya. Banyak temen, banyak jaringan, banyak networking. Kedua, nggak tahu ya Mas ya, mungkin lebih sabar ya, karena di organisasi itu kita ketemu sama berbagai macam karakter orang kali ya. Jadi karena terbiasa jadi ketua gitu kan. Iya. Ketemu sama si A dengan karakternya seperti ini, B seperti ini, C seperti ini, terus bagaimana kita bisa menyatukan dan lain-lain. Ngemong gitu kan. Ya akhirnya itu mungkin kelebihan manfaatnya itu ya lebih. Mungkin juga ada di sana ada jiwa kompetisi juga ya, bermain juga ya. Pokoknya misalnya ada yang
tidak suka ini sama ini gitu kan. Kita pokoknya sebagai penengah lah. Jadi alhamdulillah ternyata bermanfaat dalam kehidupan saya sekarang tanpa kita sengaja. Makanya dari kebermanfaatan itu saya sering kalau mengisi narasumber seminar di kampus-kampus, ya memang saya mempush mereka adik-adik ini untuk bagaimana berorganisasi. Ketiga yang terpenting adalah dalam hidup itu kita kan tidak selalu memakai filsafah plan A selalu berhasil. Di organisasi itu kan kita diajarkan bagaimana saat kita jadi ketua panitia apa sudah dipersiapkan, tiba-tiba acaranya hujan misalnya, kan harus berpikir tuh gimana caranya nih ya, ini acara di luar hujan, plan B. Tiba-tiba narasumbernya nggak datang misalnya, cateringnya rak teko misalnya Mas. Nah itu kan menurut saya akhirnya tuh kita diajarkan untuk multitasking, plan A, plan B, plan C. Ya itu sih yang saya dapatkan, alhamdulillah berkahnya selama ini sejak saya kecil mungkin ya saya suka berorganisasi. Banyak hal yang saya dapatkan saat ini tentunya. Nah makanya saya selalu mempush itu tadi, ayo berorganisasi, karena tentunya kan nanti kalau kerja itu mungkin sisi akademisi cuman sekian persen lah ya. Sisanya itu kan sebenarnya bagaimana kita ini cepat beradaptasi dengan lingkungan. Bahasanya mungkin soft skill ya. Soft skill ya benar ya. Di Basnas itu setiap tahun saya ada program beasiswa. 125 anak untuk mahasiswa. Dulu mereka, ya saya yakin lah, pasti rata-rata banyak kegiatan-kegiatan beasiswa itu hanya memberikan dana untuk sekolah ya. Tapi ada di Basnas ini saya membuat satu syarat lagi, mereka harus aktif dalam kegiatan Basnas. Yang kita punya Basnas tangga bencana misalnya ya, yang suka terkait alam ya mereka harus aktif Basnas tangga bencana. Yang suka di belakang meja ya mereka nanti sekalian magang ikut mempelajari soal Basnas gitu kan. Jadi berbagai macam, suka fotografi ya mereka nanti kalau ada kegiatan mereka ikut memfoto atau video dan lain-lain. Tapi konteksnya saya menyadari ke mereka bahwa yang kalian butuhkan tidak hanya dari sisi akademisi, tapi kenapa itu menjadi salah satu syarat di Basnas itu harus aktif, karena ya supaya mereka nanti saat lepas kuliah mereka siap dengan problematika permasalahan di dunia kerja. Itu sih Mas yang saya lakukan. Dulu SD-nya mana Mas? SD saya itu karena bapak saya mungkin tentara ya Mas ya, pindah-pindah Mas. Oh ya. Tapi sempat di Ungaran dulu pernah lahir di Ungaran, terus sempat di Jakarta juga. Ya muter-muter lah mengikuti orang tua. Tapi akhirnya mulai menetap lagi itu setelah kuliah S2 di Undip, terus saya banyak menetap di S1 sempat di Jakarta. Terus sempat dipanggil ibu saya untuk pindah ke mana? Semarang. Pulang kampung lah. Pulang kampung. Mungkin nakal kali itu. Pulang-pulang gitu. Nakal ya. Ini teman-temannya mungkin bisa nanti komen ya. Nakal nggak ini waktu sekolah ya? Ya. Terus kemudian di situ juga aktif di Pramuka, kemudian di OSIS juga SMP. Zaman kecil. Kemudian di kuliah di Senat juga cukup aktif juga barangkali. Ya, sempat jadi wakil ketua Senat pokoknya nggak tahu, kalau nggak aktif tuh nggak asik gitu. Iya, ini barangkali buat cermin para aktivis ya, anak muda yang sekarang aktivis di BEM kalau sekarang ya barangkali ya namanya. Di BEM, kemudian di OSIS, ini bisa menjadi contoh referensi ya. Kita akan gali lebih dalam. Sampai kemudian biasanya ya kalau saya sering ngobrol dengan anak-anak aktivis itu, dia sejak masa pendidikan itu sudah punya jaringan ketika dia pasca lulus ya. Ketika kuliah dia pasti punya jaringan kemana-mana. Itu menjadi bekal tidak akhirnya pasca kemudian setelah selesai pendidikan itu Mas Arnas? Dalam konteks bisnis ya. Oh ya. Dalam konteks bisnis ya. Saya merasakan sekali. Dalam konteks bisnis ya. Benar. Hubungannya aktivis dan bisnis apa nih? Berarti juga bergelut juga di bidang bisnis sejak lama juga.
aktivis atau organisatoris? Organisatoris, saya ralat ya. Organisatoris. Ya sebenarnya begini Mas, mungkin kadang ada orang yang suka salah terhadap diri saya ya. Oh ya. Wah Mas Aras ini banyak memegang organisasi. Banyak banget tuh. Arahin yang dito ki. Oh, mulai curiga nih ya kan. Iya. Cek meh iki. Nanti saya tanya nanti. Padahal jujur sebenarnya ya karena suka. Kedua karena dipilih. Ketiga mungkin teman-teman memberikan kepercayaan. Kalau boleh menolak, saya akan menolak Mas. Saya akan menolak. Saya ingat waktu mau jadikan ketua KONI, saya menolak hampir 8 kali. Saya nggak mau. Waktu itu masih musim-musimnya KONI itu dalam tanda kutip gitu kan, banyak permasalahan gitu kan. Kalau bisa menolak gitu kan. Tapi ya karena dorongan teman-teman semuanya, ya akhirnya oke lah saya coba gitu kan. Itu yang tadi saya bilang bahwa sebenarnya tuh saya suka berorganisasi, saya tuh suka banyak teman. Kalau istri saya suka bilang, kamu tuh nggak bisa hidup sendiri ya gitu ya. Jadi kalau pergi kemana lagi, rame-rame gitu. Gerudukan ya. Gerudukan gitu. Kayaknya Pitagorian juga dulu. Iya. Anak tentara ya. Jadi itu saya nggak ya suka aja, berteman tuh suka gitu kan. Ya akhirnya itu menjadi sebuah bekal. Itu potensi loh Mas. Orang berbisnis itu menurut saya harus bisa tahu potensi diri kita sendiri. Ya kan? Kalau kita anaknya orang kaya, itu menjadi bagian dari potensi kita berbisnis. Potensi saya mungkin bapak saya kaya, uangnya banyak gitu kan. Berorganisasi bagi saya juga potensi. Berarti kekuatan saya banyak teman. Dalam organisasi saya juga mungkin belajar untuk berkomunikasi, melobi dan lain-lain. Itu bagian potensi. Dunia olahraga pun bisa menjadi salah satu hobi. Dunia olahraga bisa menjadi potensi. Ada teman saya itu menjadi pengusaha sukses hanya gara-gara dia suka main tenis, pintar dilalah. Terus setiap kali ngopi main tenis terus. Ada juga teman saya yang dia kemampuannya perempuan itu pintar masak. Lobinya pakai makanannya dia. Konteks apa mensukseskan sebuah bisnis kita itu sebenarnya saat kita melihat diri kita sendiri, potensi apa yang bisa tak jual ya. Itu loh. Branding diri. Iya, potensi apa. Nah, potensi itu sebenarnya bagian untuk kita berpromosi, meng-packagingkan diri kita sendiri. Packaging saya mungkin dalam konteks bahwa setiap alhamdulillah. Setiap organisasi yang saya pimpin alhamdulillah selalu baik. Iya, benar banget nih. Selalu pasti ada sebuah quantum leap yang saya buat. Basnas terakhir dapat predikat A kalau nggak salah ya. Ya, Basnas itu mendapat predikat A dari sistem informasi manajemen. Terus KONI itu sekarang menjadi KONI satu-satunya di Indonesia yang saya ISO-kan. Jadi untuk supaya tidak menghindari sebuah sistem manajemen yang tidak baik di KONI, akhirnya saya kunci dengan namanya ISO. Dan itu se-Indonesia baru Semarang. Dan itu bukan hal yang mudah loh Mas. Merubah kultur kan susah. Tapi karena niatnya memang baik, ya itu harus kita push gitu kan. Dari situ semua orang kan, bisnis itu kan trust, kepercayaan gitu kan. Ya pasti mereka akan melihat itu dari saya. Waktu saya berpikir seperti itu. Kalau saya mengelola organisasinya tidak baik, mana ada orang yang mau bekerja sama dengan saya. Kalau saya mungkin tidak bisa membranding organisasi saya yang baik, dan saya juga ikut terbranding, akhirnya kan semua orang juga kenal sama saya. Itulah yang namanya meng-packagingkan diri sendiri. Ibarat jualan, kalau dia brandingnya bagus, packagingnya bagus, di mana-mana kemudian setelah diicipin misal makanan ya, lihat bentuknya bagus, ya warna-warni semisal, atau kemudian ini kok fotogenik bagus banget, kemudian kita cicipi enak, kemudian orang pasti akan banyak suka. Laris jualannya. Namanya meng-packagingkan diri. Kayak ngelihat Indomaret kali ya. Indomaret itu kenapa? Mungkin nyebutnya Solen ya Mas, karena kita nggak ada sponsornya. Solen tertentu ya. Mohon maaf
Smart. Ya, itu kenapa terang gitu ya? Ya. Terang itu karena supaya meng-packagingkan usahanya. Jarak 500-400 meter paling nggak kalau kita mau beli sesuatu tuh udah tahu dulu kan. Ya. Di situ ada toko. Zaman dulu kan remang-remang ya bos. Ya. Sing dodolan yang nganggo daster. Ya. Gak pakai tit. Kayak gitulah pokoknya kan. BTS maksudnya. Jadi kalau nyari warung tuh zaman dulu susah gitu kan. Harus kalau naik motor tuh kelewatan terus gitu. Nah, itu kan mengecingkan diri. Saya lihat banyak juga sekarang toko handphone juga tokonya terang-terang toko gitu. Pulsa kan. Ya terutama ya. Itu dalam dunia teknik usaha itu namanya e-catching. Itu kita lakukan juga. Kalau saya punya anak buah 15 orang gitu ya, semua pakai baju putih, pinter semua. Someday saya pengen salah satu mereka jadi manajer gitu ya. Milih sing di gitu ya. Saya barisin mas. Tiba-tiba ada satu tuh pakai, nggak sengaja loh, pakai pita cowok, kan ini cowok semua nih. Tapi ada cowok pakai pita merah gitu ya misalnya gitu. Bukan banjir loh. Kita kan langsung pasti mata kita kan tertuju sama orang yang unik gitu. Kira-kira itulah konteks eye-catching itu seperti itu. Makanya saya bilang, kamu itu ya IPK 3,8, bekerja dari jam 8 sampai jam 5. Ini kalau kita kamu ya. Tapi kamu tidak aktif dalam kegiatan kantormu ya, ya bosmu tidak akan melihat gitu kan. Itu teknik eye-catching. Sebelum lebih jauh ke eye-catching, tadi kata kuncinya adalah mengenali potensi diri. Bagaimana kemudian tipsnya Mas Arnas agar kita bisa mengenali potensi diri kita tuh seperti apa, dan nanti baru kemudian kita bagaimana menjualnya. Tapi Mas Arnas sih mengenal potensi diri bagaimana itu? Ya ini nggak ada teorinya ya Mas ya, saya pun pengalaman aja prakteknya ya. Kalau saya bicara begini kan sebenarnya bagian dari pengalaman saya yang saya share ya. Ya potensi diri itu akhirnya ya saya dapat saat saya kepepet jadi pengusaha. Kan dulu saya sempat kerja mas. Saya sempat kerja di Jakarta. Tapi ada satu momen saya harus kembali ke Semarang gitu kan. Nol mas, dari nol. Dari nol lagi gitu kan. Mau jadi apa nih gitu kan. Jadi pengusaha deh. Jujur saya nggak ada modal. Tapi ada koneksi lah teman-teman dan sebagainya. Karena berorganisasi akhirnya PD. Saya ingat saya pertama kali masuk Semarang itu saya jadi masuk organisasi namanya FKPPI. Karena orang tua tentara. Masuk situ kenalan gitu kan, disuruh-suruh mas dulu. Masih pengurus baru kan, disuruh-suruh bikin kopi gitu. Suruh kopi ya nggak apa-apa, kita jalinin aja ya. Terus disuruh naik jadi ketua seksi acara. Lumayan tuh. Gimana ya caranya orang lain tuh nggak meremehkan saya buat acaranya jadi baik gitu kan. Nah ternyata terus akhirnya saya melihat itu, ternyata tanpa modal pun kalau kita bisa melihat potensi kita dan kita mengerjakan itu dengan niatnya ibadah sungguh-sungguh, ya itu bisa jadi bagian dari modal. Apakah seorang pengusaha yang hebat-hebat itu pakai duitnya sendiri? Kan enggak juga. Kan pasti mereka juga bersinergi dengan yang punya uang, dengan bank gitu katakanlah. Tapi semuanya kan akhirnya butuh sebuah lobbying itu akhirnya dimulai dari bagaimana mereka memulai dari potensinya dia. Dan rata-rata saya melihat teman-teman saya itu yang hebat-hebat ya dimulai dari itu yang tadi saya bilang, bisa dari olahraga, bisa dari organisasi dan lain-lain, seni dan sebagainya pinter nyanyi pun bisa jadi orang hebat. Sekarang udah banyak ya. Tinggal kalau di depan bosnya gitu kan nyanyi, suaranya api, pasti diperhatiin lah. Itu bagus ya. Tadi berarti mengenal potensi itu kita memang harus berani mencoba ya. Nah itu tadi saya mau bilang, intinya berani mencoba. Gak usah pinter gitu kan, kita gak perlulah harus terus. Misalnya saya suka olahraga mas. Alhamdulillah mungkin hampir semua olahraga saya bisa. Apakah saya pintar? Nggak juga. Punya klub namanya 525 525 ngerti. Ya udah, yang penting itu bagian dari apalah, kita cobalah. Kita berani, zaman masih muda loh ya, semua tak cobalah. Apa naik gunung dicoba, pokoknya dicobalah. Nah itu nanti apa ya mas ya, itu pun sebenarnya anak saya pun juga saya suruh begitu. Coba aja katanya.
masalah suka enggak itu belakangan, yang penting kamu nyoba. Nanti ketemu sendiri. Orang tua mendukung juga. Iya, mendukung. Nanti ada satu titik dia sukanya apa gitu kan kira-kira. Kalau nggak pernah berani mencoba, kita nggak pernah tahu bahwa kita akan punya bakat atau bahkan kita nggak pernah gagal juga ya. Nggak pernah gagal, iya. Padahal gagal itu menurut saya pintu menuju sebuah keberhasilan. Iya. Sebagian besar orang tahu Mas Arnas sekarang itu sukses, memimpin banyak organisasi. Tapi kan kita tidak tahu bahwa proses menuju ke sana itu kan begitu mungkin terjal atau bagaimana Mas? Mungkin barangkali cerita juga Mas. Ya, masa-masa kelamnya itu. Masa kelam. Ya pertama kali usaha ingat rugi 20 juta. Nangisnya 5 hari 5 malam nangis gitu kan. Serasa dunia itu runtuh dan saya tidak punya apa-apa lagi. Kalau sekarang mungkin rugi 200 juta, 250 ya biasalah biasa ya kan. Tapi apa ya Mas? Ya mungkin kalau kita bicara tadi bilang sukses gitu ya. Ya kita itu sukses itu apa sih ukurannya gitu kan Mas? Ya. Ukurannya apa gitu kan? Ini saya ngomong bijak karena saya di atas 40 tahun ya. Tapi masih muda loh ya ini ya. Ya banyak wudhu aja sih. Ya mungkin akhirnya sekarang keinginannya mau beli mobil misalnya mobil Toyota Reborn gitu kan. Wes paling mahal. Tahun depan ada mobil lagi lain kan ya ukurannya kan akhirnya kan susah ya kalau ya sukses bagi saya ya kalau saya bisa susah sih ngomongnya tapi kalau saya bilang yang bisa menyenangkan semua orang Mas. Yang bisa menyenangkan semua orang. Itu diprotes loh sama istri saya. Hobimu itu menyenangkan semua orang kan ya. Padahal saya sebagai istri nggak pernah kamu senengi kan. Harus kebiasaan ditinggal terus ya. Ya nggak berani juga lah. Lebih galak sana. Kita atur aja. Ya bisa bermanfaat bagi orang lain mungkin Mas ya. Ya itu ukuran saya sih. Sekarang loh Mas. Saya nggak bicara sebelum dulu ya. Tapi ya udahlah apa namanya yang penting kalau saya punya usaha ya saya nggak mau kaya sendirilah, karyawan saya juga harus diapkan ya. Harus diapkan gitu. Kalau punya satu usaha apa bisa aja saya jalani sendiri. Tapi ya udahlah ngajak temen gitu kan, berbagi rezeki gitu. Tapi Mas Arnas pernah nggak kemudian ketika gagal itu kemudian ada titik balik yang saya nggak boleh menyerah nih, tapi saya harus terus, nggak boleh putus asa, tapi saya harus terus bangkit. Keren tuh. Keren nggak pertanyaan saya? Keren. Terima kasih. Lagi diajak makan Simpang Raya. Asik. Jadi saya ingat ya Mas, ini tak cerita ya. Ini semoga ada anak muda juga yang dengerin. Saya pernah maju sebuah pertarungan organisasi. Di atas kertas menang nih Mas. Inisialnya apa organisasinya? K belakangnya I. Organisasi pemuda. Oh ya, saya tahu ini. Yang katanya sekarang Mbak itu ya? Ya, di atas kertas menang nih, di atas kertas menang. Iya. Sampai H-3 tiba-tiba ya ini bagian strategi, saya sih nggak ada masalah. Tim sana itu melakukan sebuah strategi gitu kan, yang menurut saya nggak fair lah. Tapi strategi itu membuat para pendukung saya itu didoktrin oleh sebuah bos gitu kan, untuk memilih jangan saya. Kalau kamu memilih si Arnas gitu kan, kamu saya coret dari sebuah organisasi apa gitu kan, partai politik dan lain-lain. Terus saya dipanggil tuh sama seorang pejabat. Udahlah Mas, kamu mundur aja katanya. Nanti biaya yang kamu keluarkan kita ganti katanya. Saya bilang gini, aduh kasihan teman-teman saya nanti dan dukung. Udah nggak apa-apa, saya maju terus. Saya nggak akan bilang sama teman-teman saya kalau saya digituin. Bener, pas maju kalah Mas. Kalau gitu pilong suara gitu ya. Sebel, ya. Kecewa sangat gitu kan. Tapi alhamdulillah gitu ya. Itu jadi sebuah jadi gini, saya punya keinginan untuk membalas, tapi membalas dalam konteks positif. Membalas dalam konteks positif. Jadi akhirnya nggak lama saya ditunjuk
menjadi sebuah ketua organisasi pengusaha lah kira-kira. Iya. Dan akhirnya energi saya habiskan bagaimana organisasi saya ini jadi keren gitu, mengalahi organisasi ini gitu kan. Jadi alhamdulillah ini lebih terkenal gitu kan, lebih keren gitu kan. Nah, berarti kan itu sebenarnya kegagalan itu saya apa ya namanya Mas, saya manajemenkan gitu dengan sesuatu hal yang impactnya akhirnya positif gitu kan. Ya, tapi saya pengen tahu itu berarti perasaan ketika waktu tahu bahwa Mas Arnas dibegitukan tuh dalam hati seperti apa itu rasanya itu? Satu hal hikmahnya bahwa saya tidak boleh tergantung dengan seseorang. No, sampai detik ini pun. Ya. Sampai detik ini itu paling tahun berapa ya? Bahwa akhirnya satu hal itu menjadi salah satu, aku ngomong ini ya jujur ya, ngergel aku. Iya. Nangis boleh ngomong Mas, nanti trending nanti kalau nangis. Ada YouTube, nangis kelihatan. Tapi itu jadi salah satu pemicu saya bahwa saya tidak boleh tergantung dengan orang lain. Kalau toh pun saya dikelilingi orang-orang hebat, itu bagian dari bonus saja. Kan kita nggak bisa menafikan bahwa kita masih saudaranya siapa, kita masih jadi apa namanya orang dekatnya siapa. Itu bagi saya bonus. Tapi satu hal bahwa saya nggak boleh tergantung orang lain gitu kan. Yaitu akhirnya jadi toh orang yang dulu saya gantungkan saja bisa berbalik arah kok di saat ada sebuah kepentingan yang lebih besar kok. Hanya karena takut kehilangan jabatan atau apa. Jadi ya itu akhirnya ya kita nggak boleh tergantung dengan orang lain. Akhirnya kemudian itu titik balik sehingga Mas Arnas lebih siap untuk mandiri. Ya, lebih mandiri. Alhamdulillah saya apapun ya, makanya tapi saya tidak menafikan ya, saya menafikan sekeliling saya ya. Itu bagian dari bonus saja, blessing saja buat saya gitu kan. Saya mendapatkan sebuah blessing dekat sama ini gitu kan. Tapi tetap bahwa on the track ya itu semua saya harus mandiri. Definisi mandiri bagi Mas Arnas apa? Ya mandi sendiri. mandi sendiri. Ya definisi mandiri bahwa apa ya Mas, ya kembali lagi mungkin tidak terlalu banyak tergantung dengan orang lain satu. Terus mandiri bagi saya ya risiko ya saya tanggung sendiri pastinya gitu kan. Kalau toh kita punya kebaikan, ya kebaikan itu kita berikan orang lain. Jadi ada namanya tagline-nya biar tekor asal kesohor. Biar tekor asal kesohor. Lebih baik nggak punya uang bayarin orang makan gitu kan. Saya itu alhamdulillah lah jarang minta dibayari gitu kan. Bukan sombong. Tapi maksud saya kalau saya bisa memberi ya saya memberi aja gitu. Ya kan. Kalau masa nggak punya uang ya nanti ya karena kebiasaan kali Mas ya, karena kebiasaan. Tapi saya happy aja, happy saja, nggak ada masalah. Sampai suatu saat saya ngelihat film di Arab itu kalau tiap hari Jumat orang rebutan ini bayari makan ya. Wah ternyata benar juga ya saya bilang. Bahkan sampai berantem. Berantem. Benar. Berantem dalam rangka untuk memberi. Tapi kan itu kan nggak ada teorinya itu. Saya menjalani itu kan sebenarnya dengan biasa-biasa saja, tapi begitu ternyata benar ya yang tak jalani. Ternyata benar ya gitu loh. Banyak memberi akhirnya nanti kita akan mendapatkan penerimaan dari sisi lain yang kita tidak sangka-sangka. Benar. Gitu ya. Kadang bantu sesuatu orang di nih. Ya sakjane ya pingin ya. Wah, pingin gitu ya. Wah bantu kan pasti pingin ada feedback gitu kan. Pamrih bahasanya. Tapi kok dilalah wonge rak ngei ya wis lah di kelas ke. Enggak menyesal ya. Tapi Mas nanti dapatnya di tempat lain nih gitu. Ya itu saya rasakan aja sih. Tapi sebagai manusiawi dong. Bantu gitu kan. Ciprate sithik teh ya kan ora kan ya wis lah berarti ikhlas, bukan rezeki saya kan gitu kan. Tapi ngarep dulu di depannya. Ngarep sithik. Tapi terus tiba-tiba tapi bener kok. Di tempat lain nanti dikasih. Ada jalan aja. Saya mengambil kesimpulan di perbincangan tengah kita ini, yang pertama potensi yang harus dibangun, kemudian yang kedua adalah
bagaimana kita membrand diri kita, kemudian termasuk bagaimana kita kemudian bangkit dari kegagalan dan terus senantiasa memberi. Kemudian itu yang dibawa ke kepengurusan organisasi yang sedang atau lembaga yang sedang Mas Arnas geluti, atau bagaimana pola-pola itu? Ya, satu hal, alhamdulillah saya jadi ketua Basnas. Itu blessing juga buat saya. Iya. Gak ada loh Mas Indonesia ketua Basnas yang koyo aku iki ora ono. Bawahan itu kok gak panas-panas amat gitu ya. Anak dugem banget. Kalau acara Basnas Mas semuanya kan sepuh-sepuh. Iya. Tapi alhamdulillah, tapi wakil saya kebetulan banyak tokoh agama wakil pimpinan. Ya saya kalau bercanda mungkin saya jadi ketua karena gampang dikongkong-kongkong saya bilang kan. Tapi prinsipnya lingkungan itu membentuk aura positif kita ya kadang ya. Ya kan? Karena terus sering berbagi gitu ya. Saya sih pingin loh kapan-kapan El Sinta berbagi sama Basnas loh. Iya. Dulu pernah loh Mas. Ya kita buat lagi. Iya. Kita tapi on the spot ke lokasi. Iya. Itu tuh Mas, kita tuh kayak disadarkan bahwa wah ini akhirnya nggak bersyukurnya ya gitu ya. Iya. Ya kan. Nah karena sering memberi bantuan kayak gitu, akhirnya kan banyak bersyukur kan gitu kan. Iya. Banyak bersyukur gitu kan. Bantuan, ada yang ketemu orang ini tangannya nggak ada, ada yang nggak bisa cuman bisa tidur tapi dia masih bekerja loh Mas. Iya. Mungkin pernah lihat Instagram saya itu ada orang masih bekerja untuk jualan yang tiap hari cuma dapat 25.000. Gergelah di saya Mas. Tapi dia happy, fine aja, dia mengakui bahwa ya sudah saya lagi dicoba sama Allah gitu kan. Ini terus ngono kan, wah ini akhirnya bersyukur ya gitu kan. Nah, lingkungan itu akhirnya membentuk aura positif kita gitu loh, ya kan. Ya benar juga, semakin banyak kita ini masuk ke dalam sebuah lingkungan yang positif ya ternyata itu membentuk jiwa mental kita juga ya sebenarnya ya. Tapi intinya ya pandai-pandai bersyukur gitu kan. Kira teori loh Mas, ini saya menjalani kehidupan saya loh Mas. Dan saya alhamdulillah saya sih terima kasih saya bisa dilibatkan di Basnas gitu kan. Dan alhamdulillah sekarang juga Basnas kan juga lebih baik. Tadi pagi saya memberikan bantuan tuh 500 juta ke beberapa sekolah itu buat anak-anak duafa dan yang tidak mampu di SMP dan SD. Ya. Ini saya lihat ada bantuan bencana alam, renovasi layak rumah, kemudian juga ada program stunting dan bantuan-bantuan termasuk beasiswa tadi ya di Basnas ya. Tapi kan itu manajemennya harus rapi dulu dong. Oh iya dong. Pendapatan kalau tidak salah dulu 3,5 miliar, sekarang penerimaannya sampai 12 miliar lebih. Sekarang 15 miliar. Sekarang 15 miliar. Itu on balance sheet. On balance sheet itu yang cash kita terima. Off balance sheet kita yang itu bentuknya pencatatan di unit pengumpul zakat yang memang saya tidak mau tidak ditransfer ke kita, itu hampir 80 miliar. Oh, luar biasa ya. Dengan yang memimpin seorang anak dugem begini. Dugem aku ya. Tapi kan bermanfaat gitu. Iya. Yang dilakukan apa di Basnas sampai kemudian sampai segitunya? Pertama kali saya masuk Basnas, jadi ya, pertama masuk pengurus biasa terus jadi Basnas. Saya berpikir ini tuh pertama ya satu ya, ini aku kon kerja apa ibadah? Benar Mas? Ini kerja apa ibadah? Oh berarti ini bagian ibadah saja. Padahal di Basnas itu harusnya ada sisi kerjanya. Kalau kita cuman ibadah tok Mas, inovasi kreativitasnya tuh nggak ada. Ibaratnya kalau ibaratnya beginilah, masjid kalau itu hanya dianggap sebagai tempat ibadah ya akhirnya juga kurang oke juga. Padahal di masjid itu bisa loh produktivitas ekonomi anak-anak remaja masjid itu ekonominya juga bisa dilakukan di mana, di masjid itu loh gitu loh ya kan. Maksudnya ekonomi itu bisa berjalan juga di masjid gitu kan. Di masjid gitu kan ada pelatihan kewirausahaan terus kemudian dana dari masjid itu bisa dipakai untuk memberikan bantuan usaha dan lain-lain. Itu kan sebenarnya kan juga bagian dari bagaimana ekonomi dan ibadah itu berjalan beriringan gitu kan. Nah, rata-rata kalau menurut saya beberapa ketua Basnas itu masih berpikirnya ibadah.
Ibaratnya dia hanya menunggu orang yang berzakat saja. Dari orang-orang yang sadar akan zakat. Iya. Kan? Padahal sekarang banyak sekali lembaga zakat loh. Ya. Padahal sekarang coba bayangkan, banyak anak muda sekarang tuh, anak muda itu umur 23 tahun, 24 tahun udah bisa nyari uang. Iya. Ya kan, buka coffee shop apa, minimal ojek online lah ya. Selebgram apa? Iya. Selebgram lah. Influencer ya. Influencer. Nah itu kan mereka nggak banyak yang tidak sadar artinya zakat. Rukun Islam itu kan sudah jelas, salah satunya zakat, dan cuma 2,5% kan. Kita nggak bicara sedekah dan infak ya, kita bicara zakat. Nah itu kan saya masukin Mas, saya beri pengertian dengan cara apa? Dengan cara mereka. Jadi saya waktu memberikan sosialisasi itu juga tidak dengan bergaya saya seorang tokoh agama yang melakukan dalil gitu kan. Ya kan. Tapi ya dengan gaya mereka gitu kan. Kalau misalnya sosialisasinya itu di coffee shop, ya udah coffee shop. Ya. Kita pernah loh, saya pernah melakukan sosialisasi di, mohon maaf ya, di para pemandu karaoke. Ya. Pernah kita kumpulkan, kita berikan pengertian gitu kan. Saya yakin lah mereka juga nggak pengen juga jadi pemandu karaoke. Itu bagian dari efek mereka kepepet gitu kan, kepepet gitu kan. Nah, saya cuma mengetuk hati mereka. Ya ini mungkin dengan zakat itu bagian dari kalian untuk bisa lepas dari kayak gini. Akhirnya lumayan mereka bentuk unit pengumpul zakat. Lumayan zakat dari mereka. Nah, di mana sosialisasinya juga bukan di tempat ibadah di masjid apa ya, di tempat mereka aja gitu kan. Apa gua ngelirik-lirik kan yang cakep nggak gitu. Masa mau ngomong astagfirullah kan jadi alhamdulillah. Iya. Itu kan bagian dari kesadaran gitu kan. Kalau saya pikir kalau orang-orang yang sudah sadar zakat, maksudnya di kalangan-kalangan misalnya Nyun Sewu Ustadz atau apa ya mereka sudah selesai lah, mereka sudah khatam lah. Oh orang hidup tuh memang harus zakat, 2 kali syahadat, sholat, zakat lah. Tapi kan banyak sebenarnya potensi-potensi zakat yang mereka itu bukan nggak mau berzakat loh Mas. Mereka nggak paham. Artinya saya menangkap begini, agama atau dalam hal ini institusi agama itu sebenarnya dalam realitas di lapangan itu ke orang-orang dalam tanda kutip awam secara agama jaraknya jauh dengan agama, dengan institusi itu sendiri, sehingga barangkali banyak yang mereka kemudian tidak sadar minimal dalam hal berzakat tadi itu. Atau semisal hanya sekitar mampir masjid lah barangkali begitu ya. Atau gimana Mas? Seberapa jauh jarak itu kalau Mas melihatnya, sehingga Mas Anas barangkali mendekatkan jarak itu dengan komunikasi-komunikasi yang yang egaliter barangkali bahasanya begitu ya. Kalau ranah sholat, ranah puasa, itu ranah menurut saya hak pribadi. Hak pribadi. Nggak boleh kita terus bilang kamu nggak sholat ya, kamu nggak, itu hak pribadi. Bisa saja dia di belakang saya, dia di depan kita seolah-olah nggak sholat, ternyata dia pura-pura ke belakang sholat. Itu hak pribadi. Sama-sama puasa. Kalau zakat itu kan regulasinya ada, aturannya ada, makanya ada undang-undangnya. Nah, itulah kenapa akhirnya saya bisa nih mensosialisasikan gitu loh. Undang-undang dalam konteks secara negara maupun undang-undang secara Islam gitu kan. Secara undang-undang maksudnya kelihatan gitu loh Mas, kelihatan gitu kan. Toh saat mereka berzakat juga mereka masuk ke rekening kita juga kita laporkan kan gitu kan. Anda telah berzakat, terus kita doakan gitu kan. Ada yang lucu juga, ada yang mereka juga kadang nggak paham. Lupa saya tuh tiap hari, maksudnya tiap hari atau tiap Jumat tuh saya ngasih ke ini loh orang gitu kan. Saya bilang sama mereka, itu mungkin masuknya sedekah kali ya. Karena baiknya tuh kalau zakat itu didoakan, niatnya kan jadi zakat. Ya kan? Jadi kalau saya nih kalau mau transfer ke Basnas itu pasti kan pakai mobile banking ya. Di keterangannya tuh saya selalu menjelaskan ini masuk zakat apa sedekah gitu loh. Kalau zakat biasanya nanti sama penerimanya di kantor kami itu didoakan, ada doanya gitu kan. Saya bisa tapi saya nggak mau sombong. Saya nggak iso. Nah, itu kan bedanya. Niatnya kan berbeda. Itu sebenarnya masalah klasik seperti itu. Tapi yakinlah Mas, semua orang tuh pasti ingin kok berbuat kebaikan, ya kan.
awal pandemi 2020 itu Maret ya. Mungkin lembaga saat semuanya lagi panik gitu kan, termasuk pemerintah kota panik. Ya. Basnas itu hampir 8 miliar loh. Memasukkan langsung mengeluarkan untuk namanya pentasarufan. Pentasarufan konsumtif. Kan pentasarufan ada 2 nih, produktif sama konsumtif. Pentasarufan konsumtif untuk membantu orang-orang yang terkena dampak pandemi itu tahun 2020 tuh. 8 miliar coba. Ya. Itu kan berarti sebenarnya kita anggap saja kalau semua itu sadar berzakat. Yang tadi saya cerita 500 juta per bulan itu zakatnya guru-guru SD SMP di Semarang. Ya kan, tapi bisa menyelesaikan permasalahan umat kok. Ya. Selesai kok. Ya anggaplah misalnya gaji kita 5 juta. 2,5% ini biro mas 125 mas. 125 kecil itu mas. Tapi kalau dikumpulkan banyak kan jadi banyak gitu. Banyak bisa membantu banyak orang. Nah berarti terus akhirnya tadi endingnya adalah ternyata saya di Basnas itu tidak hanya ibadah, bagian dari ibadah saya, tapi bagian juga saya bekerja. Jadi ibadahnya dapat, kerja dapat, nakalnya nggak dapat. Kalau di Kadin dapat nakalnya nggak? Kalau di Kadin gimana mas? Di Kadin, di KONI ini gimana? Kayaknya yang paling berkesan Basnas ya kayaknya ya? Atau ya bukan berkesan, semua berkesan ya? Semuanya berkesan pasti. Kalau Kadin sama ini KONI dan aktivitas yang lain? Kalau di Kadin sih mungkin ya sudah terlalu banyak ya. Kayak alhamdulillah nih Kadinnya Kota Semarang juga aktif ya kan. Asosiasi banyak yang masuk di Kadin. Kita juga banyak berkontribusi untuk kemarin pertumbuhan ekonomi di Semarang itu 2021 yang lainnya minus, kita 5,4%. Naik gitu kan. 2020 sempat turun 1,9 kalau salah. Ya, itu kan bagian dari kontribusinya teman-teman di pengusaha juga. Kebetulan waktu itu kepala daerahnya juga saat itu juga sangat keren lah, maksudnya. Apa nih yang supaya bikin usaha kalian masih hidup? Pak, itu kan selalu ditampung sama Pak Hendi sama Bu Ita waktu itu. Nah, kalau di KONI itu ya paling tantangannya merubah kultur saja. Merubah kultur. Jadi KONI itu kan sebenarnya tugas kita itu bagaimana mengelola keuangan yang dari pemerintah kita salurkan ke cabang olahraga, cabur namanya, atau IOJO. Untuk olahraga, ada panahan macam-macam. Kayaknya 57 atau 57 ya. Nah, harusnya menurut saya persentasenya itu harusnya lebih banyak persentasenya harusnya 70-30 lah, atau 80-20 itu ke atlet. Ya. Harusnya. Caranya gimana? Caranya kegiatan-kegiatan operasional yang tidak efisien di KONI itu, yang untuk sekretariatan itu harus saya efisiensikan. Itu kuncinya cuma itu saja. Nah, persentase yang mungkin sebelum saya itu mungkin lebih besar, mungkin persentasenya 60-40, ini saya dorong supaya 80-20 lah kira-kira. Nah, sehingga ada anggaran 80% itu yang kita bisa berikan ke atlet dalam bentuk kejuaraan, kesejahteraan atlet dan lain-lain. Nah, alhamdulillah kita punya program Semarang Emas, Mas. Program Semarang Emas itu sekarang menjadi tren karena setiap cabang olahraga itu atletnya kan banyak nih. Mereka berlomba supaya mereka tuh masuk ke dalam kelompok program Semarang Emas. Jadi ibaratnya kalau ada 40 atlet, program Semarang Emasnya itu misalnya 10 orang, nanti mereka ini berlomba internal sendiri supaya mereka masuk ke bagian dari program Semarang Emas. Nah, itu gagasan kita. Nah, benefitnya apa? Setiap bulan kita kasih reward, kayak uang untuk beli vitamin atau apa, sesuai grade-nya ya, sesuai grade-nya. Jadi kalau ketemu atlet itu, Pak Arnas, saya dari mana misalnya? Saya dari sepatu roda, saya atlet PSI loh Pak. Nah, mereka bangga gitu kan. Buat temennya nggak PSI jadi ini minder ini langsung dia. Saya PSI loh Pak. Gitu kan keren jadinya kan. Tapi kan itu bagian dari bentuk efisiensi. Terus dari bentuk efisiensi kita bisa mem-BPJS-kan atlet. Jadi sekarang alhamdulillah kemarin ada atlet lompat
tinggi kalau nggak salah tuh jatuh, kita obati. Jadi hasil yang bisa benar-benar kita efisiensikan itu kan bisa untuk atlet semua. Nah itu semuanya karena ada sebuah sistem yang kita buat namanya ISO itu. Perjuangannya dan itu tidak mudah sebenarnya. Berubah kultur itu susah. Iya. Tapi alhamdulillah saya sih waktu itu niatnya cuman begini ya. Maksud waktu saya jadi mau maju ketua KONI, 10 orang yang saya tanya, 9 orang tuh bilang gini, hati-hati, rausah lah wis gitu. Bener mas, rausah lah wis. Dilala pas itu tuh ada kejadian KONI pusat ada yang kena mas. Iya. Mas rausah mas. Saya mikir gitu kan. Jadi saya kan sempat ragu juga kan. Tadi kan saya cerita tuh soal yang organisasi depannya ke belakangnya itu. Oh berarti bisa nih saya rubah nih paradigma itu. Dimana nanti dari 10 orang hanya 1 orang saja yang ngomong negatif. Yang 9 positif. Kan sekarang alhamdulillah. Kadang saya nanya aja biasa sama siapa, gimana kok nih, wah sekarang bagus gitu. Ya saya juga tidak merasa itu berkat saya, berkat teman-teman. Nah kira-kira seperti itu mas. Haus ya. Minum ya. Nanti bilang minum. Ya mungkin 10 menit lagi nih mas. Buat Mas Arnas. Saya mau tanya sedikit lagi mas. Ini karena pertanyaan seringkali pendengar bertanya. Berkaitan dengan resesi karena Mas Arnas sudah ketua Kadin. Banyak orang yang kemudian terbayang-bayangi oleh berbagai macam influencer, kemudian pengamat ekonomi, bahkan Presiden Jokowi mengatakan bahwa kita sudah mengatakan bahwa sudah mau beberapa negara mengalami kesulitan dampak dari resesi, bahkan ada sekitar 60 negara lebih. Kota Semarang ini gimana kira-kira mas? Kita menghadapi resesi ini kita harus bagaimana Mas Arnas? Iya. Resesi itu kan sebenarnya variabelnya 2. Satu, ini saya bicaranya resesi bukan resesi Indonesia ya. Resesi ini saya bicaranya global. Satu resesi energi, satu resesi diakibatkan karena pangan. Yang terjadi di negara-negara Eropa sana itu kan, dan mungkin beberapa negara Asia itu saya lihat karena energi mereka itu kan ketergantungan masalah dengan yang lagi berperang nih. Saya sih kalau selalu menyebutnya ini perangnya antara Rusia dan NATO gitu kan, bukan perangnya Rusia sama Ukraina gitu. Padahal Rusia ini punya sumber daya energi yang sangat besar gitu kan. Nah, datang minumnya ini. Alhamdulillah. Keren es teh manis. Alhamdulillah ini cinta ya. Para pendengar ini warna putih. Mau diminum dulu lanjut? Nanti aja mas. Lanjut ya. Silakan. Ini lupa. Terus udah. Apakah negara kita tidak mengalami sebuah hal itu? Oh iya. Untungnya tapi kita punya sumber daya energi, walaupun satu lagi kita juga ada subsidi dari pemerintah. Tapi saya alhamdulillah sih roadmapnya pemerintah sih bagus. Harga energinya ini sekarang naik turun lah, menyesuaikan fluktuatif. Kalau dulu pasti di demo ya. Ini udah roadmapnya benar. Kedua pangan. Jelas gitu kan, gandum di sana semua impor dan lain-lain. Apalagi Rusia ya. Rusia. Kita alhamdulillah kalau saya melihat di 2022 ini kita malah banyak mengekspor jagung, padi gitu kan. Berarti ketahanan pangannya kita lebih baik. Jadi kalau bagi saya, insya Allah kalau khususnya ketahanan pangan ya, kalau ketahanan pangan kita bagus, insya Allah sih resesi tidak terjadi di Indonesia maupun di Asia. Kalau Semarang bagaimana? Dalam skup Semarang sendiri Mas Arnas melihatnya kan Kadin juga nih, melihat bagaimana kemudian kelihatan para UMKM kita, para pengusaha-pengusaha kita ini. Karena saya pernah ngobrol satu kali dengan satu pengusaha UMKM batik lah, menyampaikan dampak resesi sudah terasa loh mas ini. Saya penjualannya agak mulai menurun dan sebagainya begitu. Karena memang beliau memang secara usaha agak konvensional begitu ya, pameran sana sini begitu. Ini ada yang menyampaikan begitu, tapi di sisi lain saya tanya pengusaha batik yang lain menyampaikan enggak kok, saya baik-baik saja. Ini gimana mas melihat posisi
UMKM dan juga pengusaha kita, apakah mereka juga seperti apa melihatnya Mas Arnas? Ya, sebenarnya kalau menurut saya mungkin yang terjadi karena kenaikan harga bukan resesinya ya, inflasinya kali ya. Inflasi. Ya, resesi itu kan inflasi itu kan diakibatkan sebuah resesi, ya kan. Tapi kalau saya melihat secara garis besar ya Mas ya, roadmapnya kita itu udah benar. Ya kan, ketahanan pangannya kita ini sudah kuat menurut saya. Kita ini kan tidak memakai pola bumi itu datar. Pola bumi itu datar itu apa yang terjadi di Eropa, di Amerika sama dengan Indonesia, Asia gitu kan. Kita ini kan bulat gitu kan. Yang terjadi di sana belum tentu terjadi di negara kita atau di Asia. Sama yang terjadi waktu zaman 98 kerusuhan kan tidak terjadi di sana kan gitu kan. Nah ini menurut saya insya Allah sih kalau kuncinya sebenarnya ketahanan pangan kok Mas. Ketahanan pangan ya. Ketahanan pangan kalau menurut saya. Kalau energi asal masyarakatnya itu saat nanti harganya fluktuatif tidak terlalu banyak protes ya, demo gitu ya, karena supaya kita juga nggak jebol APBN-nya ya menurut saya oke lah itu second opinion ya, tapi menurut saya kalau ketahanan pangannya kita kuat, insya Allah kita tidak akan terjadi yang namanya resesi. Yang ditakutkan pengusaha itu sebenarnya bukan resesi Mas, inflasi. Sekarang kebijakan Bank Sentral juga kayaknya sering kali menaikkan inflasi, menaikkan suku bunga. Bank Sentral yang di Amerika. Kalau di Indonesia inflasinya masih sekitar 5%. Masih aman. Bunga bank sekarang kalau nggak salah berapa bunga bank sekarang? Sekitar 10% ya. 10-11% katakanlah. Jadi kalau kita nabung di bank dengan adanya inflasi itu kita masih punya margin separohnya gitu kan. Ini yang menakutkan ini kan kalau inflasinya tinggi, bunga bank rendah, uang kita kan habis. Jadi saya lihat roadmapnya sih udah oke menurut saya. Roadmapnya sudah oke menurut saya, yang dilakukan oleh pemerintah. Termasuk pemerintah kota ya. Pemerintah kota sudah hampir 2 minggu sekali itu menurut saya mereka itu ngajak Kadin juga itu untuk menyikapi masalah-masalah perkembangan ekonomi khususnya sekarang inflasi menurut saya. Oke. Kira-kira seperti itu sih. Oke, ini yang bilang Ketua Kadin ya. Jadi mungkin kemungkinan besar kita masih aman ya. Ada pendengar yang tanya, piye caranya jadi Ketua Kadin katanya. Pak Doni nanya ya. Oke, Pak Doni pertama ya harus alim ya. Ketua Basnas gitu. Ya pertama harus punya usaha. Kedua masuk menjadi anggota Kadin, mempunyai KTA. Nanti aktif di Kadin. Kadin itu kan membawahi 43 asosiasi. Kadin itu kayak wali kotanya pengusaha lah Mas. Nah, di bawah kita itu ada Gapensi, ada Apexindo semuanya. Kita ini kayak dirijennya mereka. Kita ini kayak penyuara mereka kalau mereka merasa bahwa pemerintah atau stakeholder lain itu tidak pro pengusaha. Nah, itu kita luruskan gitu kan. Kalau misalnya ini kan mau UMR ya. UMP ya ini. UMP ya itu Apindo gitu kan, bagaimana bertemu dengan para buruh, diskusi dulu gitu kan, supaya nanti saat pengumuman tidak terjadi keributan dan lain-lain. Ini kita ini penengahnya nih. Kadang di tengah ya, posisinya di tengah ya. Dari sekian banyak aktivitas ini semuanya dikuasai oleh Mas Arnas ya. Ada plan apa sih sebenarnya ke depan? Mau jadi apa di Kota Semarang? Mau nyanyi Mas Gibran apa gimana Mas? Akhirnya pertanyaan itu terjadi di menit-menit akhir. Enggak Mas, nggak jadi apa-apa. Saya pingin dikenang jadi orang yang baik-baik aja lah gitu loh. Terus ada goals apa? Punya mimpi tujuan hidup apa Mas Arnas? Hidup tuh harus punya mimpi. Ya, mimpinya jadi wali kota, gubernur, bupati, presiden. Disuruh milih kan aja jadi pengusaha Bos. Oh jadi pengusaha. Tapi kalau diminta untuk mendampingi jadi apa gitu? Saya percaya yang namanya jalan Tuhan. Tapi kita juga bukan berarti terus kita tidak punya ikhtiar, tapi ikhtiar. Ikhtiar saja. Ekspektasinya hidup itu ekspektasinya jangan tinggi-tinggi, biar kalau jatuh nggak sakit. Hidup itu lebih baik dinilai 4, hasilnya 8. Daripada kita pingin dinilai 10, hasilnya cuma 4. Nah, jadi
saya itu terbiasa. Saya lebih suka, bukan terbiasa, saya lebih suka dan sering saya mengalami orang underestimate sama saya itu sering banget. Ya. Tapi bagi saya akhirnya itu bukan menjadi sebuah masalah, karena lebih biasa dinilai 4 kok. Tapi saya bagaimana berusaha untuk bernilai 10 kan gitu. Dalam konteks tadi yang mungkin ditanyakan, ya sekarang biarkan saja saya berikhtiar gitu kan. Berikhtiar, kalau nanti memang itu takdirnya Allah, jalannya Allah, ya akan jalan terus. Pasti akan dimudahkan urusannya. Akan dimudahkan urusannya. Oke. Tapi ekspektasinya terus jangan tinggi-tinggi, jangan ambisius, itu bahaya lah. Nanti kalau jatuh sakit. Kalau jatuh sakit, jangan jatuh cinta. Jatuh cinta lebih sakit kalau putus. Betul. Terakhir barangkali pesan buat para dulur netizen El Sinta Semarang. Apa ini? Sini aja sini. Kelihatan ya. Pesannya apa ya Mas? Ya mungkin dalam konteks apa nih Mas? Biasanya dalam konteks Mas Arnas secara pribadi, agar kemudian kita intinya bisa sukses barangkali begitu ya. Tetap menjalani hidup dengan terus begitu ya. Ya, saya yakin mungkin pesannya bahwa berbuat baiklah sebanyak-banyaknya. Kadang kita berbuat baik pun orang belum tentu melihatnya baik gitu kan. Tapi insya Allah saat kita banyak berbuat baik, insya Allah keberkahan akan datang ke kita dalam bentuk apapun. Luar biasa. Ini di atas 40 tahun agak bijaksana. Kalau di bawah 40 tahun, wah ngomongnya agak preman. Coba kalau di bawah 40 tahun pesannya apa kira-kira? Stylenya di bawah 40 tahun, coba stylenya. Oke, lu mau kemana? Oke deh. Benar, pura-pura tidur bilang bini. Sudah 40 tahun. Baik, terima kasih Mas Arnas ya. Jadi di sensor. Ini disensor beneran kita saja. Enggak usah ya. Ini lucu saja bagus ini. Baik, terima kasih ya Mas Arnas ya sudah berkunjung ke El Sinta hujan deras. Saya makasih loh. Iya. Dan saya menunggu nanti kita buat acara sama Basnas ya. Oke, siap. Semakin banyak El Sinta memberitakan tentang orang untuk berzakat kan semakin bagus. Siap. Nanti tetap El Sinta yang di depan. Depan saja. Kita kan cuman bagian pengumpulan saja. Iya, semuanya kita ngikut Mas Arnas lah. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Mas Arnas ya. Thank you semuanya. Oke, sampai ketemu lagi. I love you. I love you juga. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Terima kasih, selamat siang Mas Arnas. Demikian pendengar wawancara saya bersama dengan Arnas Agung Andraras Maras, tokoh Semarang ya, Ketua Kadin, Ketua Basnas, Ketua KONI, Ketua BP2KS ya, BP2KS Kota Semarang, Arnas Agung Andraras Maras. Dan nantikan tayangan kami di YouTube ya, setiap hari Jumat di channel YouTube El Sinta Semarang. Sampai jumpa. El Sinta Semarang News and Talk.